Pada akhir tahun nanti, Timnas U17 akan bermain di ajang Piala Dunia. Sebelumnya, tim Garuda Muda lolos ke babak perempat final Piala Asia. Kelolosan yang membuat mereka meraih satu tiket untuk bermain di ajang paling bergengsi tersebut. Kini sebanyak 48 tim terbaik sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Untuk pembagian potnya juga sudah dilakukan. Meski bukan tim unggulan, namun Indonesia berhasil masuk ke dalam pot 3. Jika melihat potnya, Indonesia berpotensi berada di grup neraka. Mereka harus melawan negara-negara kuat yang memiliki tradisi luar biasa di bidang sepak bola. Lantas negara-negara manakah itu? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Timnas U17 baru saja bermain di ajang Piala Asia. Tapi sayang, perjalanan mereka harus terhenti karena di babak perempat final dikalahkan Korea Utara dengan skor yang sangat telak 6-0. Namun sebelum mendapatkan hasil itu, Garuda Muda mampu tampil impresif di babak grup. Buktinya, mereka mampu mengalahkan semua lawannya seperti Korea Selatan, Yaman hingga Afghanistan. Hasil yang saat itu membuat Indonesia menjadi juara grup. Hasil yang pastinya sangat mengejutkan karena Indonesia mampu unggul atas tim kuat seperti Korea Selatan. Dengan kelolosan Indonesia di babak perempat final Piala Asia, hal itu sudah cukup untuk membuat mereka mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari FIFA. Hadiah yang dimaksud adalah satu tiket untuk bermain di Piala Dunia U17. Ajang yang tentunya sudah tidak asing bagi tim Garuda, karena pada tahun 2023 yang lalu, mereka juga bermain di ajang tersebut. Bahkan mereka bermain dengan status tuan rumah. Tapi untuk tahun ini, kelolosan Indonesia dapat dikatakan luar biasa, karena mereka lolos lewat babak kualifikasi di ajang Piala Asia. Lebih lanjut, nantinya Indonesia akan menjadi salah satu dari 9 wakil Asia yang akan bermain di Piala Dunia. Untuk 8 tim lainnya adalah tuan rumah Qatar, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Uzbekistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Tajikistan. Uniknya, dari 9 tim tersebut sebelumnya mereka juga sudah pernah merasakan ajang Piala Dunia U17. Sehingga di Piala Dunia nanti status mereka sudah bukan jadi tim debutan lagi. Khusus tim debutan nantinya akan dirasakan oleh 5 tim dari luar Asia seperti Irlandia, Uganda, Zambia, Fiji, hingga El Salvador. Beban Indonesia berat harus gendong ASEAN. Tak hanya sebagai wakil Asia, nantinya Indonesia juga akan menjadi wakil dari ASEAN. Alasannya adalah karena hanya Indonesia tim ASEAN yang lolos ke ajang Piala Dunia U17 tahun ini. Untuk 2 tim lainnya, yakni Thailand dan Vietnam, mereka semua gagal bermain bagus di babak grup. Untuk Thailand, tim negeri gajah perang tersebut tak pernah meraih 1 poin pun di ajang Piala Asia. Nasib yang lebih menyakitkan dirasakan oleh Vietnam. Mereka hampir saja lolos ke Piala Dunia jika mampu mengalahkan Uni Emirat Arab. Namun menjelang pertandingan berakhir, gawang Vietnam malah kemasukan hingga tiket ke Piala Dunia yang sudah berada di depan mata hangus begitu saja. Kini beban berat akan dipikul oleh Indonesia. Hal yang sama juga pernah mereka rasakan di ajang Piala Dunia U17 tahun 2023. Karena waktu itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bermain di ajang tersebut. Keanehan FIFA di balik penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Tuan rumah Piala Dunia U17 nanti adalah Qatar. Soal kesiapan serta fasilitas tentu sudah tidak diragukan lagi. Alasannya adalah karena Qatar sudah sangat berpengalaman ketika menjadi tuan rumah. Mengingat sebelumnya mereka juga menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 dan Piala Asia tahun 2024. Namun ada cerita menarik di balik penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Cerita yang dimaksud adalah saat FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia yang sebelumnya 2 tahun sekali tapi kini menjadi 1 tahun sekali. Jadi nantinya Piala Dunia U17 akan digelar 1 tahun sekali. Anehnya, dalam 5 tahun ke depan tuan rumahnya adalah Qatar semua. Dengan begini maka FIFA tidak memberi kesempatan bagi negara lain untuk merasakan menjadi tuan rumah. Dengan keputusan FIFA tersebut, hal ini sama saja membantah misi mereka yang ingin mengembangkan sepak bola ke seluruh dunia. Perkembangan sepak bola yang akan dilakukan FIFA pastinya akan terhambat karena cuma fokus di negara Qatar, terutama bagi para pemain muda.
Harusnya FIFA tetap mempertahankan format lama dan setiap edisi tuan rumah Piala Dunianya ganti agar yang menjadi tuan rumah sepak bolanya bisa berkembang, terutama bagi negara-negara yang sepak bolanya masih dalam tahap berkembang. Potensi Indonesia berada di grup neraka. Kurang lebih 7 bulan lagi Piala Dunia U17 akan digelar, dan saat ini FIFA sudah membagi setiap tim ke dalam pot masing-masing. Untuk timnas Indonesia, mereka akan berada di pot ketiga. Hal yang sangat mengejutkan, karena Indonesia bukanlah tim yang terlalu diunggulkan, tapi mereka malah bisa berada di pot ketiga. Usut punya usut, pembagian pot ini ternyata berdasarkan Piala Dunia di edisi sebelumnya. Waktu itu, meski gagal lolos dari fase grup, Indonesia tetap bisa mendapatkan poin. Poin itulah yang jadi pertimbangan FIFA untuk memasukkan Indonesia ke dalam pot ketiga. Berbeda dengan Indonesia, Arab Saudi, yang notabene adalah runner-up di Piala Asia, mereka malah berada di pot keempat atau pot terakhir. Kali ini, alasannya adalah karena di edisi Piala Dunia sebelumnya, Arab Saudi gagal lolos. Sementara bagi kalian yang masih trauma dengan Korea Utara, kalian tenang aja, karena Indonesia berada dalam pot yang sama dengan negara Kim Jong-un tersebut. Jadi kedua tim tak akan berada dalam satu grup. Namun jika seandainya berada di pot berbeda, Indonesia dan Korea Utara tampaknya juga tidak mungkin berada dalam grup yang sama, karena mereka berasal dari konfederasi yang sama, yakni Asia. Dengan pembagian pot yang sudah dilakukan, membuat Indonesia berpotensi masuk ke dalam grup neraka. Untuk pot 1, Indonesia berpeluang bertemu dengan negara-negara kuat seperti Jerman, Prancis, Brasil, Argentina hingga Inggris. Untuk pot kedua, Indonesia bisa bertemu Italia, Belgia hingga Maroko. Khusus Maroko, negara tersebut sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Indonesia di babak fase grup Piala Dunia U17 tahun 2023. Saat itu, Indonesia kalah dengan skor 3-1. Terakhir untuk pot keempat, Indonesia bisa bertemu lawan kuat seperti Portugal, Irlandia hingga Mesir. Meski mereka berada di pot yang paling lemah, tapi soal urusan sepak bola, negara-negara tersebut memiliki tradisi yang sangat kuat ketika bermain dalam sebuah turnamen. Di sisi lain, jika tadi grup neraka, Indonesia juga berpotensi mendapatkan grup yang lebih ringan. Jika ingin mendapatkan grup seperti itu, berdoa saja supaya tim-tim kuat tidak berada dalam grup yang sama dengan Indonesia. Untuk contohnya, Indonesia bisa berada dalam grup yang sama dengan Paraguay maupun Meksiko yang berada di pot pertama. Meski mereka berada di pot pertama, tapi kekuatan mereka masih bisa diimbangi oleh tim Garuda. Sementara untuk pot kedua, Indonesia bisa satu grup dengan Venezuela maupun Honduras. Dan terakhir pot keempat, Indonesia bisa satu grup dengan Fiji. Jika itu terjadi, maka peluang untuk lolos dari babak grup pastinya lebih besar dibandingkan saat Indonesia berada dalam grup neraka. Jadi itulah pembahasan soal peluang timnas Indonesia berada ke dalam grup neraka di ajang Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.